Selamat jumpa lagi pemirsa KBS TV, TV-nya Komunitas Benih Sesawi. Kembali bersama kami di Simpang Jalan. Pada kesempatan ini kami akan kembali berbicara tentang nama dan tanggung jawab ekologis. Tapi kali ini kami lebih fokus sebuah nama, yaitu ruteng atau ruteng, bahasa orang Manggarai Flores, ruteng. Tapi dalam bahasa Indonesia itu katanya pohon beringin. Pohon beringin satu-satunya pohon keras di Indonesia, bahkan di dunia, yang dipilih untuk menjadi simbol ideologi negara Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Tidak dipilih pohon jati bongsor, tidak dipilih mahoni, tidak dipilih juga kayu besi dari Kalimantan, tidak dipilih jati raksasa atau kayu-kayu keras lainnya, tapi yang dipilih adalah pohon beringin. Dan pohon beringin atau ruteng ini menjadi nama salah satu ibu kota kabupaten yang ada di Flores, Manggarai, yaitu Kota Ruteng. Dan di Kota Ruteng ada tumbuh pohon beringin. Dan pohon beringin itu udah sekian tahun, mungkin ratusan tahun, tumbuh di pojok lapangan Motang Rua. Dan akhir-akhir ini pohon itu menjadi pohon Natal ya, kalau musim Natal, dan sangat serupa. Pertanyaannya, kenapa dipilih pohon beringin untuk dijadikan lambang sila ketiga? Dan kenapa pilih nama Ruteng untuk menjadi ibu kota? Apakah ada pesan tanggung jawab ekologi di balik itu? Dan soal lambang Sila Persatuan Indonesia, itu yang akan kita bahas malam ini. Saya ditemani tamu istimewa. Kalau Pak Ardi sudah lama berada di Simpang Jalan ya. Oke, Malam ini ada tamu istimewa, ya. Pak Frans. Dan mereka ini sering bermain-main di pohon beringin karena di Manggarai saat kecil mereka juga suka, mungkin sulit telur ya, telur sesajen di bawah pohon beringin. Itu yang mau kita tanya. Kira-kira tamu baru saya ini, Pak Frans, pernah curi telur di sesajen di pohon beringin di bawahnya, Pak? Pengalaman-pengalaman seputar pohon beringin yang menakutkan itu. Ya, terima kasih Pak Donatus. Ya, memang kalau dengar dari cerita nenek saya, karena yang saya dapat dulu nenek kakek itu meninggal jauh sebelum saya lahir ke dunia ini, memang ya cerita pohon beringin itu kayak menjadi cerita turun-temurun, jadi selalu diidentikan dengan tempat yang angker ya. Dan pasti lewat di situ tuh suatu hal yang menakutkan ini loh. Dan menariknya juga bahwa memang di sana, terutama di kampung orang tua saya namanya Pur Rahong, itu tuh di compangnya mereka itu dulu tuh, itu memang ditanami juga pohon beringin itu, langke kan namanya kan, Langke kata lainnya. Langke. Nah, dan memang dalam malam-malam tertentu dulu, ketika saya misalnya pergi dan bapak gitu ya, selalu menemukan hal-hal seperti itu. Nah, bapak saya itu kuat bergadang malam gitu kan, dan itu ya jadi asupan nutrisi buat dia. Dia bilang, kamu jangan ngambil, saya ngambil. Jadi bapak saya itu selalu dari pohon itu, iya, selalu ngambil gitu. Dimakan sama dia telurnya, apalagi kan telur ayam kampung enak katanya. Tapi tidak apa-apa kan, orang bilang jangan main sendirian atau ngapain dengan apa yang ada di pohon beringin, karena di situ banyak hantunya atau banyak setannya. Kalau larangan itu pasti ada karena
ya seperti yang tadi dibilang itu, selalu dibilang itu angker. Ya memang tambah kesan angkernya kan, karena tidak seperti zaman sekarang di kampung itu juga listrik masuk. Kalau dulu udah tahu beringin itu kan daunnya rindang gitu kan, lebat, tanpa penerangan tidak cukup, jadi semakin menambah kesan angkernya. Gitu. Walaupun saya pribadi ya, saya belum pernah menjumpai makhluk seperti itu gitu ya. Gitu ya, mungkin karena kata orang sana saya tidak dikaruniai Merasa takut ya? mata terang gitu katanya. Untuk melihat Nah, makhluk. kalau soal mata terang, ini bapak yang satu matanya terang. Betul. Katanya dia melihat hantu-hantu berjuntai di akar-akar benar gitu pak, yang suka duduk simpang jalan. Pengalamannya seperti apa ini? Iya. Ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang yang ceritakan. Jadi memang di kampung itu dulu pohon beringin ada beberapa pohon lah tumbuh di sekitar kampung. Salah satunya itu di mata air. Mata air yang tempat orang kampung mandi, orang kampung timba air untuk konsumsi masak, untuk minum dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang memang melihat kalau bahasa mengenai itu kakar tanah di bawah pohon beringin itu sedang menjemur kakar tanah itu kayak apa ya? Bidadari itu bahasa Indonesia, darat. Ya, Oh, saksi kali ya? bukan, bahasa Indonesianya itu jin, jin bukan ya. Kalau kakar tanah itu kayak makhluk halus yang memang terlihat manusia, Tapi pendek. wujudnya bukan juga, memang manusia. Hanya dia bisa menghilang begitu saja, muncul begitu saja. Bawa rupa gitu. Bukan bawa rupa juga, memang dia rupanya seperti manusia, cantik. Kalau cewek dia cantik sekali, gitu. Nah, itu sering dilihat di bawah pohon itu. Mereka menjemur sesuatu, menjemur pakaiannya. Tapi kalau manusia atau orang di kampung itu datang dan dia lihat, menghilang dia. Gitu. Itu di bawah pohon beringin. Jadi pohon beringin itu seperti rumahnya kakar tanah. Serem, angker. Karena selain juga itu mereka melihat juga ada yang duduk, karena akar pohon beringin itu kan panjang gitu. Ada yang seperti papan tinggi. Jadi mereka duduk di atas akar itu sambil bersantai di siang bolong. Itu biasanya pada siang bolong dilihat. Gitu. Jadi resikonya masyarakat kampung yang pergi timba air pada siang hari atau mandi pada tengah hari ke mata air, banyak yang menyaksikan peristiwa-peristiwa di luar nalar kayak gitu. Gitu. Kira-kira itu pengalaman. Jadi kalau dibilang pohon beringin itu menjadi buah bibir masyarakat karena kebanyakan keanehan, ya bisa masuk akal lah, walaupun memang mungkin di luar akal juga. Iya, cerita tentang keangkerannya dan keramatnya saya juga punya. Dulu waktu orang tambang mau membuka tambang di salah satu tempat di desa saya, dia membuka jalannya, dia melewati satu pohon beringin. Dan cerita itu menguatkan ketakutan kita atau kepercayaan kita bahwa memang pohon beringin itu ada yang jaga. Nah, sampai di situ alat berat ini dia mau dorong, mau jatuhkan itu pohon beringin yang besar sekitar 2 pelukan, ternyata nggak bisa. Dihantam sama depannya itu udah setengah tapi nggak tumbang-tumbang, karena kemundur sehari yang agak apa. Jadi ada yang pegang nih pohon beringin. Bukan aja pegang, tapi memang ada penghuninya menurut keyakinan. Iya. Dan itu kalau kami ke Reo misalnya melewat situ, itu takutnya luar biasa. Tapi yang menarik bahwa memang orang tua mewanti-wanti dan melarang agar jangan seorang pun yang memotong pohon beringin karena ada penghuninya. Tapi bagi kita mungkin ada pesan kearifan lokal di sini.
kearifan lokal bahwa kalau potong pohon beringin bukan karena kita takut setan, tapi ada nilainya. Saya teringat cerita, saya baru baca tentang Pak Sadiman yang pejuang lingkungan hidup di Jawa Tengah, Purwokerto kalau tidak salah. Katanya di salah satu tempat dulu pernah gundul kan kebakaran. Yang dia naik ke bukit, ya betul. Dan dia berusaha sebelumnya oleh pihak perhutani Pernah masuk menanam menanam pohon pinus untuk menghutankan kembali, tapi gagal. Tapi kemudian si bapak ini ya tanam itu beringin tadi. Bahkan dengan harga yang cukup mahal, seorang petani dia mencari bibit itu dan dia tukar dengan cengkeh. Nah setelah 20 tahun berhasil dia menghijaukan itu dengan pohon beringin. Dan ya kita cek memang ternyata pohon beringin ini karena akarnya itu yang baik akar gantung maupun akar yang Merambat. seperti mengular itu sangat bagus untuk meresap air ke tanah. Sehingga dengan keberhasilan Pak Sadiman itu air di gunung itu menjadi berlimpah karena dia menyerap. Tapi yang menarik kalau kita kaitkan dengan Pancasila tadi, apakah memang Founding Fathers itu memilih simbol pohon beringin hanya karena dia rindang dan duduk orang di bawahnya, di bawah persatuan? Kalau menurut Pak Frans itu apa yang secukup itu nilai yang diambil dari pohon beringin sehingga ditaruh di sila persatuan Indonesia? Kalau hanya duduk di bawah itu gimana itu? Waduh, ini pertanyaan berat ini. Ya, justru saya sempat sedikit membaca ya, khususnya simbol dari sila ketiga persatuan Indonesia itu mengambil pohon beringin ya. Justru karena memang itu tadi. Jadi dia pohon beringin itu kan rindang kan. Jadi ya filosofinya Indonesia itu menjadi tempat berteduh yang nyaman buat setiap orang. Dan ya seperti tadi Pak Donatus bilang, akarnya juga sampai mengular gitu, begitu kuat kan. Pohon beringin itu kan kenapa bertahan sampai bahkan ribuan tahun, karena akarnya juga sangat kuat gitu loh. Nah itu juga mungkin ya maunya dengan pakai simbol itu tuh bahwa persatuan kita itu benar-benar kuat, mengalahkan segala perbedaan yang ada gitu. Mengakar gitu. Jadi persatuan kita itu benar-benar mengakar gitu. Mengakar dan bertumbuh betul. Dari saya begitu. Nah, kalau dari saya, ini perspektif saya sih. Pohon beringin kenapa diambil sebagai lambang? Pertama, pohon beringin itu memiliki banyak cabang ranting. Dari yang paling besar, ranting besar itu akan bertumbuh ranting kecil lagi. Nah, tumbuhnya banyak ranting itu membuat dia bertambah besar, rindang, dan bisa menaungi banyak orang di bawahnya untuk berteduh. Saya kira Founding Fathers melihatnya karena dia memiliki banyak ranting dan rindang, kokoh berdirinya sekian ribu tahun, kemudian dari sana juga bisa menghasilkan mata air di bawahnya, bisa jadi salah satu alasan juga. Dan itu sebagai simbol bahwa kita banyak orang harus kokoh dalam kesatuan. Kita berbeda, tapi kita harus saling menghargai karena kita punya peran masing-masing untuk menaungi siapapun yang ada di bawah kita, karena kita berdiri di satu pohon yang sama yang mengalirkan makanan. Ya, tapi juga daun-daun punya peran untuk mensuplai oksigen supaya pohon itu tetap itu, dan kita punya peran yang sama supaya sehingga bisa memunculkan mata air di bawah ini, kita taruh ini hujan dari atas. Saya kira itu mungkin Pak Donatus
ya kita masing-masing punya perspektif. Iya. Kalau saya sih melihat karena Indonesia memang tanah air ya. Tanah air. Tanah air ya itu tadi fungsi dari pohon beringin tadi untuk menjaga air ya. Iya. Jaga air, dan juga kita daerah tropis ini terkenal dengan penghasilan O2-nya ya, dan daun-daun dari pohon beringin itu sangat menghasilkan O2 oksigen yang sangat baik bagi Kehidupan manusia. kita. Sehingga kalau kita mempertahankan pohon ini, maka inilah Indonesia. Indonesia yang harus menjadi paru-paru dunia, dan Indonesia tetap menjadi tanah air, airnya tetap terjaga, dan lingkungan tetap terjaga. Jadi demikian saja perbincangan kami di Simpang Jalan. Pesan kami, ruteng atau pohon beringin adalah sebuah nama yang memuat pesan bahwa nama itu kita harus jaga dengan sebuah tanggung jawab bahwa kita harus melestarikan pohon ini. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga pohon yang sangat baik ini. Tidak hanya pohon beringinnya dihias di rumah, tapi tanam juga di tanah-tanah yang gundul. Pesannya sama juga bahwa dengan pohon itu kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Barang siapa yang memasuk tanah Manggarai, tanah Flores, dan mengacak-acak persatuan kita, apa itu para pemuda dan lain sebagainya, itu yang harus dilawan. Kita adalah pohon beringin yang menjaga persatuan dan kesatuan itu. Semoga percakapan kami membawa makna bagi kita semua. Nantikan kami di Simpang Jalan selanjutnya. Terima kasih.